Halo. 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 Halo semuanya. Saya Theodisi Christian Pratama, NIM 2008 1030 1010. Saya di sini sebagai Direktur PT Terumata. Saya Galuh Tavana Dewi dengan NIM 2008 1030 1092. Saya sebagai Head of Income PT Terumata. Aku Agung Nanesa Pratamuna dengan NIM 2008 103071 sebagai Profesional Auditor KAP Jarot. Nama saya Lutfiana Nuriskia dengan NIM 2008 1030 1088 sebagai Profesional Auditor. Saya Hilda Faridatul Alifi dengan NIM 2008 1030 1014. Saya sebagai Profesional Auditor. Saya Safra Dito Pratama dengan NIM 2008 1030 1020. Saya di sini sebagai partner dari Kantor Akuntan Publik Jarot dan Rekan. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Monggo bisa duduk. Terima kasih. Di mana? Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami dari KAP Jarot dan Rekan telah selesai mengaudit laporan keuangan atas informasi dan data yang kami terima. Mohon diterima, semoga sesuai pernyataan yang akurat dan benar apa adanya. Terima kasih sudah membantu perusahaan kami untuk meyakinkan investor terkait kinerja perusahaan kami. Baik Pak, sama-sama. Untuk yang selanjutnya, jika ada misinformasi, tolong segera sampaikan kepada kami dengan sejujurnya agar laporan yang telah diaudit ini menghasilkan nilai yang sebenar-benarnya dan juga akurat. Baik, kalau gitu kami pamit terlebih dahulu nih Bapak. Oh langsung, Iya. langsung Bapak. Terima kasih ya. Baik, Iya. terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Iya. Halo. Selamat pagi. Kalau benar saya bicara dengan PT Terumata. Oh, enggak Bapak, ini saya sendiri. Oke. Jadi gini Mas. Saya dan rekan kerja KAP yang lain mendapati adanya berita dan aduan dari masyarakat bahwa terdapat ketidaknormalan pada laporan keuangan PT Terumata. Apakah kami boleh sebagai KAP untuk melakukan visit dan meninjau ulang untuk meng-cross check apakah informasi dan berita yang beredar itu benar terjadi? Oh begitu. Oh kalau misal jenengan dan rekan-rekan mau ketemu dengan kami dari PT Terumata, monggo mungkin bisa dijadwalkan enaknya kapan gitu deh. Bagaimana kalau Kamis Mas? Apakah PT Terumata bisa menyanggupi? Karena menurut saya lebih cepat lebih baik. Hari Kamis nih Bapak. Hari Kamis itu masalahnya sedang dalam proses operasional normal. Nah, otomatis kan kegiatan operasional dari gudang, terus juga dari manajemen itu nggak akan bisa dilihat secara leluasa. Nah, kalau misal saya usul weekend gimana Bapak? Antara Sabtu atau Minggu gitu. Gimana kalau Sabtu pagi jam 8 Mas supaya tidak tergesa-gesa oleh waktu juga? Oh, mau Sabtu ya Bapak? Oke, baik saya akan informasikan ke teman-teman manajemen saya. Kalau misalnya memang hari Sabtu, jenengan dan rekan mau berkunjung, kami akan persiapkan terlebih dahulu. Oke Mas, saya sampaikan juga ke rekan dan tim nanti supaya mereka yang bisa bertemu dengan Mas sebagai PT Terumata. Sampai bertemu di hari Sabtu pagi ya Mas. Oke Bapak, siap. Atur nuhun nggih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat datang Bapak, Ibu. Iya. Ini dari KAP Jarot ya? Benar. Oke, silakan duduk. Oke, nah kemarin saya sudah telepon dengan partner jenengan semuanya yang ada di sini dan beliau mengatakan kalau laporan keuangan kami katanya terindikasi ada ketidaknormalan. Nah, kalau boleh tahu ketidaknormalan seperti apa nih? Jadi gini Mas, saya langsung saja ya untuk informasi yang telah diberikan oleh PT mengenai pendapatan dan juga utang tak tagihnya ini tidak mengalami
keanehan setelah saya cross-check. Namun di sini saya hanya ingin tahu nih, kenapa piutang tak tertagih dari PT ini tuh sangat melonjak tinggi. Sedangkan bukti-bukti yang disampaikan ini juga masih kurang akurat seperti itu. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Saya izin menjawab, Ibu. Sebenarnya informasi-informasi ini sudah dikeluarkan oleh manajer pada lini tertentu. Saya merupakan bagian dari kepala kas dan pendapatan. Saya hanya meng-cross-check pada bagian kas pendapatan saja. Namun informasi yang sudah saya terima ini sudah cukup dan logis. Tapi pada dasarnya perusahaan kami memang mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Tapi begini Mbak, apa dari manajemen pendapatan itu tidak ada pengecekan probabilitas mengenai piutang tak tertagih? Karena melihat di sini itu piutang tak tertagihnya itu melonjak terlalu tinggi, seperti itu. Permasalahan juga pada beberapa klien kami pada sektor yang sama dengan PT ini bahwa mendapati tidak adanya jumlah peningkatan atas piutang tak tertagih. Jadi dari kami, dari KAP, agak aneh dengan profil bisnis dan juga strategi yang sama, namun terjadinya jumlah piutang yang signifikan gitu. Apabila berdasarkan mengenai pandemi, PT kami dengan beberapa klien kami yang lain itu tidak mengalami permasalahan tersebut. Oke, berarti permasalahannya ada di piutang tak tertagih yang melonjak terlalu tinggi. Bagaimana Mbak Galuh? Apa sempat melihat atau mungkin ada fraud di manajemen kita di bagian pendapatan? Jadi gini, pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh karyawan dan asisten saya itu sudah membuktikan keabsahan catatan yang telah mereka buat. Bagaimana jika dari kami KAP langsung saja menyidap dokumen-dokumen serta arsip piutang mungkin dipegang oleh manajemen ini? Saya khawatir apabila KAP mengetahui hal yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh publik. Karena manajemen ini memiliki fungsi krusial pada bagian investasi, operasional dan permodalan. Tapi kalau mungkin permasalahan menurut Ibu dari permasalahan seperti itu, kan sebelumnya kami antara KAP dengan PT kan sudah memiliki kontrak. Nah dalam kontrak ini kan sudah terdapat perjanjian bahwa kami sebagai KAP itu akan menjaga kerahasiaan dari klien kami, seperti itu. Jangan langsung tolak. Suruh asistenmu menduplikat. Kita buat PT hantu supaya nggak ketahuan. Baik, kalau itu memang yang diinginkan, saya akan kontak manajemen ini untuk mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan. Bagaimana kalau kita langsung ke lokasi saja? Untuk akses ke lokasi tersebut, kami tidak punya akses ke sana karena kunci yang memegang adalah di bagian itu. Apa benar dengan sekelas PT ini tidak memiliki kunci ganda yang dipegang oleh bagian keamanan? Kami pernah kehilangan barang pada saat duplikat kunci dipegang oleh bagian keamanan. Kayaknya ditutup-tutupi dari mereka. Baik, kalau begitu berapa lama kami bisa menunggu atas dokumen-dokumen itu siap? PT dan juga KAP kan tahu ya waktu adalah uang. Mungkin 2 jam dari sekarang. Lama sekali. Ya udah, sambil menunggu, apa boleh kami diajak untuk melihat operasional PT? Oh, mau melihat-lihat? Oke, kami akan antarkan. Permisi Pak, saya mau mengantarkan dokumen-dokumen terkait pendapatan dan piutang diminta oleh Bapak D. Oke, terima kasih nggak Pak Adi. Siap. Dokumen ini berasal dari mana? Di ruang manajer Bapak? Berarti habis dari sana ya? Iya, betul Oke, sekali. kalau gitu kita langsung saja. Positif nih, ada yang disembunyikan. Ngapain nyiapin dokumen kalau semua udah ada di sini? Iya, kita buat aja. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya. Dokumennya hanya ini aja. Memang di perusahaan kami untuk dokumen kurang terarsip dengan baik. Lalu kenapa yang kosong hanya memo pendapatan dan juga piutang? Sedangkan jika kearsipan tidak dengan baik, maka terdapat error pada lini lain. Lalu bagaimana manajemen itu mengecek laporan setiap transaksi? Padahal di sini arsipnya tidak ada. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi ada klien. Gimana? Apa ada kendala terkait mencari data-datanya?
Ya, jadi gini Bapak, di perusahaan Bapak itu mengenai dokumen-dokumen yang tersedia itu terbatas gitu. Jadi menghalangi kami dalam mendiskusikan mengenai laporan audit tersebut. Dokumen-dokumen seperti apa gitu? Mungkin itu seperti dokumen-dokumen transaksi Pak. Jadi ini sepertinya banyak yang tidak ada gitu. Oh ya, kebetulan perusahaan kami memang base-nya cloud dalam pencatatannya. Kadang belum terrealisasi, tapi dicatat dan akhirnya ada pencatatan berganda, kemudian juga akhirnya memonya itu seringkali miss di situ kita. Jadi kadangkala hilang dan lain sebagainya, rusak gitu. Oke, mungkin kalau memang seperti itu mungkin bisa diakhiri ya Pak ini untuk kegiatan hari ini. Baik Pak, mungkin kami dari KAP Jarod izin pamit dulu. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai bagaimana keputusan selanjutnya. Oke, ya terima kasih buat KAP Jarod udah datang. Semoga menemukan titik temu ya dari pertemuan ini. Amin. Terima kasih ya Pak Oke. atas kesempatannya hari ini. Oke, Terima sama-sama. kasih, Bapak. Oke. Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Selamat Bapak. Bapak. Kemarin rekan-rekan sudah melakukan investigasi secara langsung ke PT Trumata terkait adanya indikasi kecurangan pada laporan keuangannya, terlebih pada bagian piutang tidak lagi. Bagaimana menurut rekan-rekan atas kasus tersebut? Ya, begini Bapak, pada saat kami kemarin mengunjungi lokasi perusahaan tersebut, terjadinya suatu perbedaan alasan, di mana klien menjawab dilakukannya pada saat weekend agar lebih leluasa saat melakukan inspeksi. Namun, pada kenyataannya di sini kami mengalami kesulitan dalam melakukan inspeksi tersebut, karena tidak adanya operasional pada saat itu. Dan alibi yang mereka gunakan yaitu tidak memegang kunci ruangan tersebut, Bapak. Kami di sini juga menemukan keanehan di mana sepertinya kami ini dihalang-halangi untuk mendatangi ruang arsip. Nah, di situ juga mereka menyampaikan bahwa secara pengarsipan klien kita ini lemah. Nah, keanehan lain yang kami temukan itu Bapak terkait arsip memo, di mana arsip memo ini ada beberapa hal itu tidak lengkap. Terutama ketidaklengkapan itu ada pada arsip penerimaan kas dan juga piutang. Nah, itu sangat aneh Bapak karena dilihat arsip-arsip yang lain itu sudah bisa dikatakan lengkap. Begitu Bapak. Ya, kami juga sudah berdiskusi sebelum melakukan meeting pada saat ini, Bapak. Dan menurut kami, lebih baik KP tidak menerima kalian ini dalam artian menolak untuk memberikan suatu pernyataan audit. Karena dikhawatirkan kejadian buruk yang besar akan menimpa KP ini, Bapak. Baik, saya terima laporan dari rekan-rekan. Jadi, apakah menurut rekan-rekan klien kita ini PT Trumatra memang sudah tidak bisa ditolong semisal memang ada kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya? Saya izin menjawab ya Bapak, terkait keputusan ini, melihat berbagai kejanggalan yang sudah kami temukan dalam pengecekan pada perusahaan ini, menurut saya pribadi dan juga menurut rekan-rekan semua, itu terlalu beresiko Pak bagi KAP ini apabila KAP tetap mengambil klien ini untuk adanya audit. Seperti itu Bapak. Ya, saya juga sependapat dengan rekan saya, Hilda, Bapak. Mereka ini memohon bantuan kami untuk mengaudit, masa harus ada krisis kepercayaan antar KAP dan juga klien. Oke, baik. Untuk Mbak Lutfi, apa ada tambahan? Saya juga sependapat Bapak dengan rekan-rekan yang lain, terlalu berbahaya jika KAP kita ini pernyataannya kita digugat, nanti kita akan digugat nantinya, seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, saya sudah mengerti laporan dari rekan-rekan sekalian. Saya akan segera untuk mengkomunikasikan hal ini dengan klien kita untuk bertindak dengan tegas atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kita dan juga publik. Saya akan membawa permasalahan ini ke jalur pihak berwenang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi, Mbak Hilda, dan Mas Agung telah melakukan inspeksi dengan baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh KAP kita dan juga pemerintah. Terima kasih. Iya, Bapak, sami-sami. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama Bapak. Aduh, apalagi ini. Halo, selamat siang Bapak Tama. Halo, selamat siang Bapak Theo dari PT Trumata. Iya Bapak, bagaimana Bapak terkait kerjasama audit kemarin antara KAP Jenengan dengan saya? Oke, saya langsung saja ya Pak. Melihat laporan yang sudah saya terima dari tim kami yang kemarin sempat berkunjung langsung untuk melakukan inspeksi ke PT Trumata,
Saya menyimpulkan bahwa PT Bapak, PT Trumata sudah melanggar perjanjian perserikatan antara Bapak dengan kami, dan kami mendapati Bapak dan jajarannya ini menutup-nutupi informasi yang sebenarnya terjadi dan memalsukan beberapa dokumen yang diberikan kepada kami untuk diperiksa, Bapak. Tapi apa yang sudah kami lakukan itu memang benar seperti itu, Pak Tama. Kalau saya merasa juga nggak ada yang ditutup-tutupin. Dengan bukti yang sudah tim kami kumpulkan ini, bisa saya tindak lanjuti ke pihak berwenang dengan mempertaruhkan profesionalitas kami sebagai KAP. Jika PT Trumata tetap ingin melanjutkan kecurangan ini tanpa mengakuinya kepada publik, PT akan menerima hukuman yang sangat berat setelah kami laporkan. Jadi bagaimana Bapak Theo selaku perwakilan dari PT Trumata? Wait, tunggu sebentar Bapak, tunggu sebentar. Bukti apa Pak? Jangan main asal lapor dulu. Bukti apa nih Bapak? Oke gini deh. Oke, saya mengaku memang beberapa direksi kami ada manipulasi dalam pencatatan piutang tak tertagih dan pendapatan yang diterima. Nah itu sebenarnya juga merupakan langkah kami untuk menarik investor. Kemudian oke, memang beberapa dokumen itu manipulatif. Kami mohon maaf atas hal tersebut. Karena kami nggak ingin sebenarnya investor itu pergi dari perusahaan kami. Apa PT benar-benar akan mengakui hal tersebut ke publik, Pak? Semisalnya iya, kami akan menarik semua laporan keuangan yang sudah dipublikasi dan akan merubahnya sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Tidak ada cara lainnya nih Bapak. Kalau emang itu yang harus dilakukan, oke lah Pak, saya akan mencoba untuk menepati hal tersebut. Lalu supaya tidak merusak dokumen laporan keuangan yang sudah ada, sepertinya lebih baik kalau diperbaiki di tahun berjalan Pak. Kami akan membuat catatan terkait hal tersebut biar bisa sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Oke Bapak, kami mengerti akan hal tersebut. Kalau begitu kami akan terus melanjutkan perserikatan ini sampai dengan kontrak yang sudah kita setujui sebelumnya. Saya akan membantu seprofesional mungkin dengan tim saya. Dan terkait pengakuan, Bapak juga harus mengakui bahwa memang perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kecurangan tersebut kepada pihak kami dan juga publik ya Pak. Serta Bapak juga harus menerima konsekuensi yang akan dijatuhkan kepada pihak berwenang atas kecurangan yang sudah terjadi tersebut. Siap Bapak, saya atas nama perusahaan mohon maaf kalau sempat menutup-nutupi hal ini. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Semoga hal ini tidak terulang kembali ke depannya Pak.